Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Richie Indrajaya. Renungan kali ini saya akan mengambil satu ayat dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Seperti biasa, saya akan menggunakan dua referensi dari kitab suci berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, karena itu untuk lebih memudahkan pembahasan ini ya. Yang kalau dari bahasa Indonesia berbunyi seperti ini ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Come to me all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Ya. Sebelum pembahasan masuk ke dalam Injil ayat tersebut, baiknya kita meneliti ada kata letih lesu, berbeban berat, ya, dan juga arti tired, ya, from carrying heavy loads. Letih lesu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak berdaya sama sekali karena kelelahan, teramat penat. Jadi kalau bahasa pasarannya adalah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tepar, konsentrasi udah nggak ada gitu ya, udah diemin aja, tidur dan tunggu sampai pulih kembali. Kalau tired ya, menurut dictionary kamus dari Merriam-Webster, artinya drained of strength and energy. Jadinya energi dan kekuatannya terkuras ya, jadi lowbat. Fatigue, often to the point of exhaustion. Capeknya sekali sampai titik kelelahan ya. Exhaustion itu kayak kelelahan. Lacking in freshness or originality. Jadi terlihat tidak segar, lusuh, puyuh gitu ya, kurang segar. Nah, menjadi membingungkan saya adalah karena dalam terjemahan bahasa Indonesia letih, lesu, dan berbeban berat. Agak bingung, letih lesunya kenapa? Berbeban beratnya kenapa ya? Tapi kalau dalam yang bahasa Inggris itu, all of you who are tired from carrying heavy loads. Jadi jelas, tirednya because you carry the heavy loads. Ya. Jadi kalau capek karena memikul beban berat, membawa beban berat, yaitu lumrah ya. Memang capek semuanya ya. Capek itu bisa capek mental ya, capek hati, dan capek secara fisik. Tapi yang Yesus katakan ini mungkin capek semuanya ya, tapi lebih capek secara mental dan secara rohani ya. Nah, jadi dalam untuk yang terjemahan bahasa Indonesia saya ada sedikit kebingungan, jadinya letih lesunya kenapa, beban beratnya kenapa. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya udah ketahuan jelas, tired from carrying heavy loads. Sekarang kita mau meneliti kenapa sih capeknya ya zaman Yesus ya, dan juga dibandingkan kalau zaman sekarang tuh capeknya apa ya, secara rohani ya, kita lihat secara rohani. Ternyata dalam zaman Yesus itu dikatakan heavy loads-nya, beban berat itu adalah hukum Taurat yang dari 10 perintah Allah dijabarkan oleh pemuka agama, ahli Taurat, ahli agama ya, dan juga orang tetua menjadi 613, yang dimana pembagiannya 365 adalah larangan, 248 adalah perintah-perintah. Bayangin hidup kita kalau diatur dengan 365 larangan, 248 perintah, bagaimana ya? Bagaimana capeknya? Capek hati, capek mental. Akhirnya hidup ya jadi nggak nyaman, jadi nggak bahagia. Karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus diikuti. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus di zaman itu, karena Yesus bilang kamu semua orang tuh munafik ya, bisa membuat peraturan ini tapi mereka tidak menjalankan.
tapi suruh orang yang menjalankan. Nah, mereka orang yang menjalankan itu keberatan, mereka tidak membantu, malahan bisanya kerjanya menghukum, ya. Dan orang-orang itu yang mau datang ke Yesus, mereka larang, ya. Jadinya dosanya berlipat-lipat gitu. Udah membuat orang lain hidupnya susah, orang mau mencari kehidupan kekal di Yesus, mereka larang. Jadi dosanya itu berlipat-lipat ganda. Nah, zaman sekarang apa sih heavy loads dari kehidupan kita? Yang saya list down di sini adalah biasanya kita capek karena dihakimi, ya. Gerak-gerik kita, perbuatan kita selalu dihakimi. Contohnya seorang wanita muda, dia bisa naik mobil yang agak bagus, pagi pergi kerja, pulang malam, langsung ada gosipan, dihakimi. Wah, ini sih kerjaannya seperti ini ya. Padahal ya kerjanya benar gitu. Memang kerja panjang waktunya. Atau seorang wanita muda yang malam-malam masih umpamanya di restoran makan sendiri. Itu pasti terus penampilannya oke, cantik gitu ya, menarik. Pasti ada ngelirik-ngelirik, mulai dihakimi. Pasti wanita ini kurang benar atau apa. Atau seorang pria seperti itu ya. Kita capek karena dihakimi oleh orang-orang yang mengenal kita atau yang tidak mengenal kita. Kedua, capek karena dipandang rendah, ya, karena statusnya mungkin nggak terlalu terkenal, ekonominya pas-pasan, selalu dipandang rendah. Disakiti, ya, di dalam suatu hubungan, ya, dalam keluarga, pertemanan, kita selalu disakiti dengan sepertinya dikhianati gitu ya. Kebaikan kita dikhianati dengan kejahatan. Terus disingkirkan. Nah, disingkirkan ini biasa dalam komunitas ya. Karena komunitas pun biarpun itu religius, tapi mereka masih melihat oh ini dari keluarga oke nih. Ini orangnya kayaknya ekonominya baik ya. Tapi yang kurang, yang kelihatannya ya nggak pinter, nggak apa, dia mau membantu, ya dikasih kerjaannya yang capek-capek gitu, disingkirkan. Bisa juga seperti itu ya. Kalau zaman Yesus disingkirkannya karena apa? Karena penyakit kusta, karena dia janda ya, seperti itu, karena dia miskin, karena dia tidak berpendidikan, seperti itu. Hampir mirip dengan zaman sekarang. Terus persekusi biasanya dilarang untuk melakukan kegiatan ibadahnya, kegiatan agamanya ya. Oleh pihak-pihak lain ya, oleh pemerintah gitu umpamanya. Terus juga zaman sekarang yang lebih anak-anak muda adalah dibully di sosmed. Itu adalah beban berat secara mental karena mereka mau menampilkan posting sesuatu yang baik, dibully, dikata-katain ya. Padahal saya pikir sih harusnya itu dicuekin aja, karena jangan membuat perkataan-perkataan orang itu merusak kesehatan mental kita, merusak kesehatan jiwa kita. Akhirnya dilayanin ya, kalau setan dilayanin ya makin-makinan gitu ya. Yang contoh lain lagi adalah pelecehan seksual di dalam lingkup kerja, di dalam rumah tangga, di dalam ya kegiatan lain gitu ya. Nah, itu adalah beban berat dari kehidupan sekarang. Terus balik lagi ke ayat Matius bab 11 ayat Matius bab 11 ayat 28, itu undangan dari Yesus, come to me. Jadi datang ke Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara datang ke Yesus? Ya, tentu ada beberapa cara yang saya akan coba sharingkan di sini. Yaitu pertama adalah kita cari saat yang teduh ya. Saat teduh bisa pagi setelah bangun, atau malam sebelum tidur, atau tengah-tengah hari yang lagi senggang ya. Di saat teduh itu kita bisa berdoa, bernyanyi, dan juga meditasi ya. Meditasikan ayat ini ya, atau ayat lain yang mengena pada kita ya. Pertama kita pilih itu, kita doa, kita nyanyi lagu, kita meditasi. Terus kedua, kita imani dan percaya bahwa saat itu pun ya Tuhan Yesus selalu ada mendampingi kita semua. Dia ada di situ ya. Jadi cara meditasinya bisa dengan kita tutup mata, dihening, kita membayangkan bahwa kita datang kepada Yesus ya,
kita minta tolong, ini beban terlalu berat, dan minta kekuatan darinya, ya. Dan kadang-kadang memang dari permintaan itu Tuhan bisa meringankan beban kita, atau juga bisa menguatkan kita itu, ya. Karena ingat di video saya sebelumnya bahwa orang baik pun diberikan ujian-ujian yang sangat berat adalah supaya kita lulus ujian dan akhirnya boleh semakin meningkat kehidupan beriman kita. Yang ketiga, bukan tidak mungkin dari hasil kita doa meditasi ini datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengirimkan seseorang, ya, yang dapat membantu kita dalam kesulitan tersebut, ya. Misalnya kita dalam kesulitan financial, kesulitan karena kesehatan, kesulitan berkomunikasi, kita minta bantuan dari Tuhan. Tuhan bukan tidak mungkin akan mengirimkan seseorang yang tiba-tiba mungkin menelpon, tiba-tiba menanya, tiba-tiba seperti itu, mukjizat yang membantu kita untuk meringankan. Itu adalah bantuan juga dari Tuhan. Jadi tidak harus Tuhan sendiri yang, kan bantuan dari Tuhan, mukjizat itu bisa melalui juga orang lain. Yang keempat, bisa juga saat teduh itu, doa dan meditasi, kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara langsung kepada kita, ya. Dia mengatakan apa. Bisa juga seperti saya mengalami Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi, gitu, ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya atau tidak beriman, dia katakan itu adalah sixth sense, ya, indera keenam. Ya, terserahlah istilah mereka apa, tapi kita percayakan bahwa itu memang yang hal yang mendatangkan kesegaran, kekuatan dan kebaikan untuk kita adalah semua datang dari Tuhan sendiri. Yang kelima, bila memang semua itu terjadi ataupun belum terjadi, kita tetap harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, ya. Karena saya yakin dari doa, kita nyanyi, kita cari saat teduh, kita meditasi dan terus merenungkan ayat yang berkenan kepada kita, saya yakin itu pun memberikan sebuah kekuatan, ya, menghadapi untuk beban-beban berat yang di zaman sekarang ini. Baik, dan juga dengan renungan ini semoga juga memberikan kelegaan dan membawa sukacita, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Baik, cukup sekian renungan saya, dan terima kasih atas atensinya, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.